Bismillahirrahmanirrahim. Sing pundi soal pundi? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Mu'allif fi kitabih wa nafanallahu bihi wa bi ulumihi fi dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Opo al-itiqadu utawi keyakinan bil basarillahi kelawan sifat peningale Gusti Allah. Bi basarillahi kelawan sifat peningale Gusti Allah. Ta'ala hale maha luhur sinten Gusti Allah. Jim jawab huwa utawi al-i'tiqadu bi basarillahi ta'ala. Huwa utawi al-i'tiqadu bi basarillahi ta'ala iku anak ta kita yen to nekotake sapa kita. Nekotake anallaha ing sak temene Gusti Allah subhanahu wa ta'ala mausuf Gusti Allah iku mausufun zat kang duweni sifat. Iku mausufun zat kang duweni sifat bibasori kelawan ningali. Kelawan mirsani. Sebetulnya basor itu tepatnya untuk Allah enggak melihat tapi mengawasi. Karena bahasa melihat itu teknis nggih. Gini Muhammad, melihat itu teknis, tapi kalau mengawasi itu bisa dengan cara melihat, bisa dengan cara apa? Apapun alat penginderaan digunakan untuk mengawasi. Nggih. Tapi kalau melihat itu kan teknisnya mata, nggih. Tapi karena saya itu mewarisi kosakata dari masa lampau yang mungkin teknis. Mirsan. Iku mausufun zat kang duweni sifat bil basari kelawan mirsani. Maknane mirsani mawon. Wa annahu lan ing sak temene Gusti Allah. Bi kulli syai'in kelawan saben-saben sewiji iku basirun. Tur zat iku basirun zat kang maha mirsani. Yubsiru ningali. Yubsiru mirsani. Sinten Gusti Allah hatta namlata saudaa sehingga semut pudak hatta namlata saudaa sehingga semut pudak itu semutnya Kanjeng Nabi Sulaiman lho sing cilik-cilik kayak semut cilik lho sing gramang wae sing cilik banget lho. Filailatil zulmai ing dalem wengi filailati ing dalem wengi azulmati kang peteng. Wa asghara lan kewan kang luwih cilik min zalika saking mengkono-mengkono namlata saudaa. Wa asghara lan kewan kang luwih cilik min zalika saking mengkono-mengkono namlata saudaa. La yakhfa ora samar an basarihi saking peningale Gusti Allah. Apa syai'un suwiji-wiji fi hiril ardi ing dalam gegere bumi. Fi zahiril ardi ing dalam gegere bumi. Wa batiniha lan ing dalam jerone bumi. Apapun yang ada di kolong bumi, di punggung bumi ini, utawa apa sing ana nang jerone bumi, ku nang Gusti Allah ki pada genahe. Nyawang malaikat kalau nyawang kok kabeh pada genahe. Nyawang virus kalau nyawang sel-selnya malaikat, ngerti sel-selnya malaikat. Malaikat kan barang makhluk lembut, makhluk gaib. Melihat selnya malaikat dengan melihat gunung selamat itu bagi Allah sama jelasnya. Sama jelasnya. Enggak lantaran selnya malaikat gunung selamat beda karena lebih enggak ada. Enggak ada bedanya. Luar biasa. Allah tuh medeni. Tapi ada nanti yang lebih medeni lagi. Wa fauqas samailan perkara lan barang kang sak dhuwure wamalan barang, wamalan perkara ya teman. Wa yakhfalan
an basarihi saking peningale Gusti Allah apa syai'un sewiji-wiji fi zahiril ardi ing dalem gegere bumi wa batini halan ing dalem wetenge bumi wa fauqa samailan ing dalem njabane langit wa madunaha lan wa malan perkara dunaha kang sak ngisore langit lakinna basarahu tetapine yakti tetapine peningale Gusti Allah lakinna basarahu yakti tetapine peningale Gusti Allah subhanahu wa ta'ala maksudin Gusti Allah iku laisa ora ana kabasorina kaya dene peningale kita kabasorina kaya dene peningale kita fa inna basarana mongko sak temene peninggal kita iku yakunu ana apa peninggal kita iku biwasitatil aini kelawan lantarane meripat wa basaruhu lan utawi peningale Gusti Allah subhanahu wa ta'ala suci sinten Gusti Allah iku laisa ora ana apa basara apa peningale Gusti Allah iku biwasitati syai'in kelawan lantarane sewiji-wiji. Allah bisa melihat apapun yang ada di dalam jagat ini. Allah bisa melihat apapun yang ada di jagat apapun. Di perut bumi, di punggung bumi, di luar angkasa, dimanapun jauh di sudut-sudut antariksa sana Allah bisa menyaksikan dan mengendalikan mereka semua. Mengendalikan apapun setitik debu pun yang ada di planet ujung sana itu bagi Allah sama mudahnya seperti mengendalikan air yang mengalir atau bahkan lebih mudah daripada kita ini membalikkan tangan atau mengerdipkan sebelah mata. Itu lebih mudah Allah mengatur. Gampang bagi Allah. Enggak ada yang susah. Dan Allah ada pertanyaan? Tidak ada? Sing pundi? Sampun niku. Dereng? Laya saura saman an basori sangi peninggali Gusti Allah apa sayun sewiji-wiji fi zahiril ardi ing dalam gegere bumi wa batini halan ing dalam wetenge bumi wa fauqa samailan perkara sak njabane langit wa malan perkara dunah ing dalam sak ngisore langit lakina basarahu tetapi ne peningale Gusti Allah subhanahu wa ta'ala suci sinten Gusti Allah iku laisa ora ana apa peningale Gusti Allah kabasorina kaya dene peningale kita fa inna basarina mongko satemene peninggal kita iku yakunu ana apa peninggal kita iku biwasitati aini kelawan lantarane iku yakunu ana apa peninggal kita iku biwasitati aini kelawan lantarane meripat wa basaruhu lan utawi peningale Gusti Allah subhanahu wa ta'ala suci sinten Gusti Allah iku laisa ora ana apa peningale Gusti Allah iku biwasitati syai'in kelawan lantarannya sewiji-wiji itu begitu. Ada yang lewat? Dalam? Napa? Oh gitu. Nggih. Munggah nomor. Sin soal kaifa iku hale kaya apa aliti kudu utawi keyakinan bisamillahi kelawan sifat midhangete Gusti Allah taala hale maha luhur sinten Gusti Allah. Jim jawab huwa utawi al-i'tiqadu bisamillahi taala iku anak kita yen to nekotake sapa kita anallah ing satemene Gusti Allah subhanahu wa ta'ala maha suci sinten Gusti Allah iku mausufun zat kang duweni sifat bisam'i kelawan midhanget itu berarti apa? Wa annahu lan satemene Gusti Allah iku yasma'u ngrungu sinten Gusti Allah midhanget sinten Gusti Allah kula syai'in ing saben-saben sewiji
siron ing dalem samar, kana ana apa perkara, au jahron utawa pertelo, utawa jahar, utawa jelas. Bagi Allah itu berbisik dengan berteriak itu sama saja. Kamu mengucapkan dalam hati batin ngerti batin kerentek ya dengar. Allah itu bisa dengar Allah. Lakinna tetapi nasamahu utawi pengurungune Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala suci sinten Gusti Allah wa ta'ala lan maha luhur sinten Gusti Allah iku laisa ora ana apa wa ta'ala iku laisa ora ana apa pengurune Gusti Allah kasamina kaya dene pengurune kita beda, pendengaran kita dengan pendengaran Allah berbeda. Fa inna sam'ana mongko satemene pengurungune kita iku biwasitatil udzuni kelawan lantarane kuping loro. Ya enggak cuma kuping itu sak perangkat, ada gendang telinga, ada rambatan suara, ada bunyi ya. Ada bunyi, ada apa lagi? Seperangkat. Dan harus dengan bahasa. Ya, kalau misalnya ada yang ngomong ya, nopo? Itu kan ada ya. Apa? Enggak mudeng kamu. Ya dengar ini enggak apa? Enggak mufid ya. Maka juga harus dengan bahasa. Wasamu lan utawi pengrungune Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala suci dan Gusti Allah iku laisa ora ana apa pengrungune Gusti Allah iku biwasitati syai'in kelawan lantaran suwiji-wiji. Lanjut ini sing bab manten abot. Sin soal kaifa iku hale kaya apa al-i'tiqadu utawi keyakinan bi kalamillahi kelawan dawuhe Gusti Allah. Bi kalamillahi kelawan sifat dawuhe Gusti Allah. Ta'ala hale maha luhur sinten Gusti Allah. Jim jawab huwa utawi al-i'tiqadu bi kalamillahi ta'ala. Huwa wa utawi al-i'tiqadu bi kalamillahi ta'ala iku annata kita yen to nekotake sapa kita nekotake anallaha ing satemene Gusti Allah Subhanahu hale mau suci sinten Gusti Allah iku mausufun zat kang duweni sifat bil kalami kelawan dawuh. Allah itu punya sifat berfirman. Wa anna kalamahu lan ing satemene dawuhe Gusti Allah iku la yusabbihu ora nyerupani apa dawuhe Gusti Allah ora nyerupani kalamana ing omongan kita berbeda. Fa inna kalamana mongko satemene omongane kita iku makhluk ciptaan produk. Ini yang saya ucapkan yang terdengar, yang terekam itu adalah makhluk produksi dari saya. Fina ing dalem kita. Wa biwasitati alatin lan kelawan lantarane alat, kelawan lantarane indera pengucap, mulut, lidah dan sebagainya. Gendang pita suara nggih. Min famin bayane saking cangkem, walisanin lan ini apa jenenge ilat. Wasafataini lan lambe loro. Kalau mau ngomong karo mingkem ora bisa. Utawa ngomong ilate ditekuk maring dhuwur ya ora bisa. Dene dhewek anggar ngomong orang nganggo alat ya ora bisa. Wa kalamuhu lan utawi dawuhe Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala mau suci sinten Gusti Allah wa ta'ala lan maha luhur sinten Gusti Allah iku laisa ora ana apa dawuhe Gusti Allah iku kadzalika kaya dene mengkono-mengkono kalamana. Allah dawuhnya firman Allah itu berbeda. Makanya ada pertanyaan, apakah firman Allah sudah berhenti sampai ketika Quran sudah selesai? Apakah Allah sudah berhenti berfirman? Maka jawabannya adalah tidak. Allah tetap berfirman. Setiap kapan Allah berfirman, setiap detik. Maka nun sewu Allah termasuk Tuhan yang sangat cerewet dan sangat sibuk sekali. Ketika angin bertiup ke utara di sini, ini utara arahnya tuh lihat benderanya.
Diizinkan, ya izinkan angin itu bertiup ke utara. Itu daun yang sebelah sana itu dari segerombol daun kembang itu yang 7 diamkan, yang 3 kena pengaruh angin, yang ini pengaruhnya kencang sampai patah, yang ini kecil. Sana izinkan air itu ngalir, yang sana izinkan air, jangan izinkan air bendung di situ kena batu yang baru saya jatuhkan. Yang ini planet di sana, yang di Kalimantan daun itu rontokkan, yang sana yang di Sumatera tumbuhkan, yang di Jawa Tengah, yang di Banyumas, di hutan ini apa? Gunung Selamat itu ditumbuhkan, dipatahkan, diinikan. Itu biarkan digerak, ini diamkan, yang itu dibuat tidur. Yang dalam detik yang sama Allah berfirman, memberi izin kepada seluruh seantero jagat raya ini. Betapa sibuknya Tuhan. Ana sing pengen jajal dari Allah, monggo. Jeblok ndas. Nah, punya urusan ngaji, sekolah, ekstrakurikuler, wis komontal-montal ya. Wis ora bisa ngurus siapa pakai dewek, ya. Hah? Ngurusi badan sendiri aja kita enggak bisa, mengurusi jagat raya ini enggak bisa. Susah jadi Tuhan itu enggak bisa. Mau kamu jadi Tuhan semenit itu kayaknya dunia ini kiamat kayaknya. Kelalen, keluargaku kelalen. Orang ngurusi. Jadi dan Allah itu ketika berfirman, ketika bicara dalam tanda kutip ya, itu enggak pakai suara, enggak pakai bahasa, enggak pakai aksara. Iya. Ngomong dengan Allah. Allah ketika berfirman kan firman yang paling sulit. Itu adalah ketika Allah memberikan firman langsung kepada Nabi Muhammad. Diceritakan Nabi Muhammad itu duduk itu drodok, ngerti drodok orang? Menggigil ya. Keringatnya itu sejagung-jagung. Mungkin sak belwe gede mungkin ya. Sak pelem-pelem keringatnya. Menerjemahkan Allah itu dawuh apa gitu loh. Diceritakan seperti suara gemerincing. Seperti berarti bukan ya, tapi seperti. Sembuh. Tanpa suara, tanpa bahasa, tanpa aksara. Dan Nabi Muhammad bertanggung jawab untuk menerjemahkan itu ke dalam bahasa Arab. Angel Kang, gua ngomong wong Superman iki ora bisa. Nabi Muhammad kalau bukan manusia super itu enggak mungkin bisa menerjemahkan bahasa. Ya nabi-nabi rasul itu kalau enggak, dan tanpa bahasa, tanpa suara, tanpa aksara. Kayak wong arep anggar kalian mau belajar ngobrol sama jin. Iku koyo wong gemblung kan, Mbak. Iku ngomong dewek. Karena suara jawab dewek. Kayak wong gemblung. Anggar orang nganggo guru ini kelabas gemblung. Ngomong dewek jawab dewek, ngomong dewek. Ana suara jawab. Suara Arab nyesatna apa suara Arab memberikan hatif kudu bisa bedak. Itu padahal baru jin sing kaya dewek, sing kasar. Amaning ana wong ketemu karo malaikat wis lebih lembut lah. Malaikat lagi itu. Nek ngomong iki cangkeme tetep mingkem bae. Tapi ana suarane medeni. Maka ketika kamu sedang munajat tengah malam kok tiba-tiba, karena apa Allah tidak berbicara dengan aksara, dengan suara, dengan bahasa? Karena bahasa, suara, aksara itu makhluk. Sementara firman Allah bukan makhluk. Firman Allah qadim, enggak makhluk. Nanti kita bahas. Maka ketika kamu munajat tiba-tiba kok ada suara. Anallah, aku ki Allah. Lagi tahajud, lagi doa wirid, astagfirullah. Tiba-tiba ada suara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Aku Allah. Pasti butuh Allah. Masa Allah nganggo suara? Masa Allah nganggo bahasa? Mudeng ora tekan ngono. Mesti jin wis ora mungkin. Malaikat enggak begitu kalau malaikat. Mesti jin. Aku Allah. Wis ora apa-apa, ora tahajud, terus tahajud. Mulai saiki kok ora salat ora apa-apa. Saya Abdul Qadir kan begitu kan dikerjain sama iblis. Tapi saya Abdul Qadir kan pintar. Masa Allah ana suarane. Mosok aku kon mandek salat. Kayak Kanjeng Nabi tetap salat tok. Tetap ketibanan kewajiban salat selaku orang Islam. Mau apa maning aku sing umate. Maka harus cerdas gitu loh. Mudeng ora? Deng ya. Nanti kalau kalian kan boyong menemukan banyak kejadian di dalam kehidupan sing aneh-aneh, laporan dari masyarakat sing aneh-aneh, kamu harus bersikap seperti apa, itu harus bisa. Nah,
Firman Allah itu nanti ada yang disebut dengan firman Allah itu firman Allah itu sifatnya qadim. Firman Allah itu sifatnya qadim, terdahulu. Nah, gitu. Sifat Allah itu, firman Allah itu sifatnya qadim, terdahulu. Maka kalau apakah Al-Qur'an itu makhluk atau qadim, maka Al-Qur'an itu, Al-Qur'an bukan mushafnya ya. Bukan mushafnya, bukan kertasnya, bukan tintanya, tapi konten Al-Qur'an itu qadim. Qadim itu terdahulu. Karena bagian dari sifatnya Allah. Sifat Allah dengan zatnya Allah itu melekat, tapi suatu hal yang berbeda. Apakah zat itu sifat? Tidak. Apakah sifat itu zat? Tidak. Nanti kalau sudah selesai permasalahan mustahil dan sebagainya, nanti akan kita jelaskan apa itu salbiyah, ma'nawiyah dan sebagainya. Contohnya misalnya ini, ciri-cirinya seperti apa? Wonge misalnya ora dhuwur, kering, kemudian ngaji turu. Ngajinya mesti nang pojokan anak bocah, kamu jadikan anak bocah wonge ora dhuwur, angel ngaji turu, pasti nang ngaji ku nang mburi turu mepet tembok. Kamu pasti bayangkan langsung ke dia. Nah, apa yang saya sebutkan tadi itu ciri-cirinya dia, tapi bukan dia. Jangan-jangan kayak aku ini bukan saya gitu loh. Ini hanya mewakili diri saya, tapi bukan saya. Saya yang aslinya apa? Nang jero ki sindarane roh. Ya. Hakikat saya itu roh ini. Saya ini ciri-ciri saja agar mudah dikenali. Begitu juga Allah. Apakah ini nanti saya? Yang enggak, ini kok acur dari tanah. Nah, maka yang dimaksud Quran itu adalah kontennya, rohnya. Tapi karena roh itu dituliskan di dalam kertas, dalam berupa tinta, itu menjadi bagian dari mushaf. Itu disebut di dalam Quran la yamassuhu ilal mutahharun. Menyentuhnya itu sebagaimana kita menyentuh firman Allah harus dalam keadaan suci. Mengucapkannya pun harus dalam keadaan ya minimal aja hadas besar. Jangan sampai hadas besar. Hadas besar dosa. Lagi hadas besar junub kok menulis Quran dosa. Ini harus dipahami. Firman Allah itu qadim. Artinya ya terdahulu gitu. Ada sejak zaman azali. Apa itu zaman azali? Zaman sebelum era sebelum alam arwah. Alam terdahulu. Yang tahu hanya Allah, alam azali. Nah, kemudian catatan berikutnya adalah karena firman Allah itu qadim, maka firman Allah itu tidak ada awalnya dan bersifat abadi. Firman Allah itu abadi. Konten Quran itu abadi. Gitu loh. Konten Quran itu abadi. Termasuk apakah tadi pertanyaan apakah Allah itu setelah Quran itu selesai terus membisu? Enggak. Allah tetap menyelenggarakan alam jagat raya ini. Tetap dengan firman-Nya, ia izinkan, ya tidak izinkan, ya izinkan, ya tidak izinkan. Allah nanti tahapan ke makhluk ke kita itu izinkan tidak izinkan, izinkan tidak izinkan. Dan tidak mungkin ada izin dengan tidak diizinkan itu bareng, itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Antara urip karo mati itu bareng wis ora mungkin. Mesti milih salah siji. Itu nanti ta'arud itu nggak mungkin ada di situ. Terus yang kedua adalah bahwasanya ketika setelah tapi bagi tahapan kita makhluk yang Allah mengizinkan ke kitanya itu ukurannya dari syariat apa? Ridho dan tidak ridho. Enggak hanya sekedar izin tidak izin, tapi ridho tidak ridho. Sebagaimana pembahasan qada dan qadar kemarin. Oke, ada perbuatan yang diizinkan tapi tidak diridhoi, ada perbuatan yang diizinkan tapi ada perbuatan yang tidak diizinkan tapi diridhoi. Seperti kamu ini tidak diizinkan untuk maksiat sore ini. Tidak diizinkan untuk maksiat tapi diridhoi. Karena apa? Karena ternyata izin Allah itu jatuhnya ke ngaji. Takdirnya ngaji, skenario ngaji yang kamu ambil gitu loh. Nah, kalam ini termasuk sifat yang zatiyah. Jadi termasuk zat yang zatiyah. Istilahnya naul kalam.
Naul kalam. Nah, catatan saya berikutnya adalah gini kok sifat. Nah, tapi ketika ketika Allah sudah berfirman itu masuknya ke sifat fi'liyah, tapi nanti pembahasannya nanti. Nah, sifat masuk ke dalam pembahasan yang kategorisasi ketika sifat Allah ternyata bisa dikategorisasi gitu loh, bisa dikelompokkan dalam beberapa kategori. Artinya kita sedang mengawasi, sedang mempelajari Tuhan, sedang ya memang awal ilmu tauhid itu kan mendefinisikan Tuhan ya. Mendefinisikan Tuhan, mengenali Tuhan, mengenali tingkah laku Allah, perilaku Allah itu kita pelajari. Kalau Allah sudah bisa kita kenali, kita enak. Paham betul? Kamu kalau udah kenal seorang kan tahu, anggar kayak mesti kayak, anggar kayak mesti kayak. Kalau anggar kayak usah macam-macam. Ya, seperti itu. Nah kalam Allah itu ada nanti kalam yang sebetulnya nanti ada di dalam itu ada yang sifatnya pembahasan lagi nanti lebih dalam lagi, ada sifatnya kalam yang saya sebutkan, ada kalam lafzi ya, ada kalam lafzi nanti. Kemudian ada kalam yang lafzi itu seperti Quran itu ada lafzil munazzal. Jadi ada firman Allah yang diturunkan. Ada yang kalam yang zati. Nah, itu yang sekarang enggak termaktub di dalam Quran itu. Nah, yang termaktub dalam Quran itu termasuk kalam lafzi. Dan ini termasuk termasuk pembahasan yang agak rumit. Nanti mudah-mudahan di kitab berikutnya kalian akan mendapatkan penjelasan yang lebih ini ya, karena di sini kan Jawahir ini kan masih sederhana sekali. Dan ini termasuk yang menjadi pembahasan bagi orang menjadi perbedaan dengan kita dengan orang-orang pengikut Ibnu Taimiyah. Kalau pengikut Taimiyah apa adanya, Allah ya ada suaranya gitu aja, titik kalau mereka. Jadi nyamakan dengan makhluk padahal Allah beda dengan makhluk. Al-Fatihah.